Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Nisa. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin, uh, semester 1 program studi ekonomi syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan akhlak tasawuf tentang konsep baik dan buruk menurut aliran hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam dan tasawuf. Sebelum kita memasuki pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu menurut sejarah, akhlak tasawuf merupakan pemandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, akhlak tasawuf merupakan salah satu hasanah intelektual muslim yang kedatangannya hingga saat ini semakin bisa dirasakan dan juga tidak diragukan lagi jika misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah juga mencatat bahwa faktor pendorong keberhasilan dakwah beliau antara lain karena dorongan akhlaknya yang utama. Nah, itu sedikit tentang akhlak tasawuf. Sekarang kita masuki pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian baik dan buruk. Lewis Ma'ruf dalam kitabnya Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, baik atau. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengertian baik dan buruk. Menurut Ma'ruf, dalam kitabnya Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Baik atau kebaikan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sifat luhur, bermanfaat, menyenangkan, dan disukai banyak manusia. Dalam beberapa kamus ensiklopedia terkandung pengertian buruk adalah sebagai berikut, yaitu rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, dan juga jelek. Perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan. Itu merupakan salah satu definisi dari perbuatan jelek. Nah, setiap ada pengertian baik, ada juga pengertian buruk. Dalam mendeskripsikan baik dan buruk, setiap orang itu berbeda-beda. Dari beberapa definisi di atas, pengertian baik dan buruk itu relatif karena bergantung pada pendapatan dan penilaian seseorang itu masing-masing. Nah, jadi seperti itu pengertian dari baik dan buruk itu sendiri. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu konsep baik dan buruk. Nah, konsep baik dan buruk itu yang pertama menurut aliran hedonisme. Menurut aliran hedonisme, kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedoni, yang berarti kesenangan. Hedonisme sendiri dapat diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau merupakan ideologi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gaya hidup dan memiliki tujuan utama untuk menikmati serta merasakan kebahagiaan pribadi ketika menjalin hidupnya. Nah, seperti contohnya saja memiliki sifat gemar belanja. Sebelumnya, ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup hedonisme adalah membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan, karena ia memiliki pandangan bahwa kesenangan lebih penting dibanding kebutuhan. Nah, oleh karena itu memiliki sifat gemar belanja merupakan salah satu contoh dari gaya hidup hedonisme. Orang yang memiliki sifat gemar belanja biasanya tidak terlalu memikirkan kegunaan dari barang tersebut ataupun memikirkan apakah ia membutuhkan barang tersebut ataupun tidak. Nah, karena ia hanya ingin membeli barang tersebut, beberapa orang memiliki sifat gemar belanja pun akhirnya hanya membuang-buang uang untuk barang yang
tidak terlalu penting dan telah ia beli, itu yang telah dibelinya itu. Nah, sekarang yang kedua yaitu aliran naturalisme. Menurut aliran naturalisme, ukuran baik dan buruk adalah sesuatu dengan fitrah atau naluri manusia, atau tidak baik zahir maupun batinnya. Apabila sesuai dengan fitrah dikatakan baik, sedangkan jika tidak sesuai dengan fitrah maka dikatakan buruk. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan setiap manusia didapat dengan jalan memenuhi panggilan naluri atau kejadian manusia itu sendiri. Nah, itulah sebabnya aliran itu disebut aliran naturalisme. Nah, sekarang yang ketiga yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme yaitu wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikatnya adalah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada dasarnya bukan karena anjuran orang lain, melainkan berdasarkan pada kemauannya sendiri. Sekalipun diancam dan dicela orang lain, perbuatan baik itu dijalankan karena adanya kewajiban yang ada di dalam naluri manusia. Nah, terus faktor yang paling penting memengaruhi manusia adalah kemauan yang melahirkan tindakan yang kontrak, yaitu kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakannya, yaitu memiliki rasa kewajiban. Nah, sekarang yang keempat yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam yang pertama yaitu mendapat pandangan menurut Mu'tazilah. Pada dasarnya, Mu'tazilah merupakan aliran yang menitik tengahkan pendapat-pendapatnya yang rasionalitas tentang berbagai macam masalah yang ada. Nah, terus yang kedua yaitu pandangan Qadariyah. Pada paham ini mengatakan bahwa dalam masalah perbuatan baik dan buruk manusia memiliki kemerdekaan serta kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya ketetapan dan kepastian dari Tuhan. Terus pandangan yang ketiga yaitu menurut Jabariyah. Pada pandangan Jabariyah merupakan percabangan dari aliran Qadariyah, di mana manusia dapat mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhannya. Terus yang terakhir, pandangan yang terakhir yaitu adalah Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ini dapat memandang perbuatan baik dan buruk sangatlah berbeda dengan aliran-aliran yang lainnya. Suatu perbuatan menurut Asy'ariyah dikatakan baik apabila yang dihukumi syariat adalah baik, dan dikatakan buruk jika menurut syariat itu buruk. Terus konsep baik dan buruk yang kelima yaitu adalah tasawuf. Menurut tasawuf, penentuan baik dan buruk menurut tasawuf adalah harus didasarkan pada petunjuk yang telah ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Suatu perbuatan dikatakan baik jika menurut Al-Quran dan hadis dianjurkan atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedangkan sesuatu perbuatan dikatakan buruk jika menurut Al-Quran dan hadis tidak dianjurkan atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu penjelasannya untuk konsep baik dan buruk menurut aliran hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam, dan tasawuf. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan tersebut, yaitu sifat baik dan buruk yang ada pada diri seseorang atau lebih dikenal dengan akhlakul karimah dan akhlakul al-madmumah. Akhlakul karimah ialah suatu sikap yang luhur, bermanfaat, menyenangkan dan disukai manusia. Sedangkan akhlakul al-madmumah ialah suatu sikap yang berlawanan dengan akhlakul karimah. Dalam menentukan konsep baik dan buruk,
dapat banyak aliran-aliran yang memengaruhi aliran tersebut, diantaranya yaitu adalah aliran hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam, dan tasawuf. Nah, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.